Para pemain yang tidak tercantum dalam daftar 23 nama untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia pada akhir Mei ini tampaknya tidak perlu berkecil hati. Pengamat sepak bola Roni Pangamanan atau Bung Ropan meyakini bahwa pintu skuad Garuda untuk Piala AFF 2026 masih terbuka lebar bagi mereka. Seperti diketahui, TC kali ini tidak menyertakan beberapa nama yang tampil gemilang di Super League. Menurut Ropan, absennya mereka bukan berarti mereka telah tersisih dari persaingan. Bung Ropan menjelaskan bahwa komposisi 23 pemain yang dipanggil saat ini bukanlah skuad final. Masih akan ada proses seleksi dan penambahan pemain lain, terutama dari kompetisi domestik, untuk membentuk tim yang akan berlaga di turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Argumen ini sangat kuat, mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Hal ini membuat pelatih John Herdman dipastikan tidak bisa memanggil para pemain yang merumput di Eropa dan harus memaksimalkan talenta dari liga lokal. Lebih dari itu, Ropan meyakini bahwa kekuatan sejati tim berbasis domestik baru akan terbentuk setelah TC ini selesai. Ia bahkan menyebut nama-nama pilar lain yang juga absen dari daftar 23 pemain saat ini, seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat, kemungkinan besar akan menjadi bagian dari skuad akhir. Pelatih Timnas Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto, menyatakan kesiapan penuh anak asuhnya guna melakoni laga pembuka Grup B Piala Asia U17 2026 melawan China. Pertandingan krusial tersebut akan diselenggarakan di King Abdullah Sports City Training Stadium pada Selasa 5 Mei 2026. Persiapan matang telah dilakukan oleh skuad Garuda Muda setelah menyelesaikan rangkaian evaluasi taktik. Dasar perbaikan strategi ini merujuk pada performa tim yang menunjukkan tren positif saat menjalani laga uji coba melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu. Kurniawan Dwi Yulianto menjelaskan bahwa seluruh anggota tim memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki kekurangan sebelum turnamen resmi dimulai. Penegasan tersebut disampaikan Kurniawan melalui akun media sosial resmi tim pada Senin. Sang pelatih menilai bahwa aspek penerapan strategi permainan sudah mengalami perkembangan signifikan yang menjadi modal berharga untuk mencuri poin pada pertandingan pertama. Langkah Indonesia di fase grup ini diprediksi tidak akan mudah karena harus bersaing dengan tim-tim kuat. Berdasarkan jadwal resmi, Indonesia akan melanjutkan perjuangannya dengan menantang Timnas Qatar U17 pada Jumat 9 Mei 2026. Sebagai laga pamungkas di babak penyisihan grup, pasukan Kurniawan Dwi Yulianto dijadwalkan bertemu dengan tim tangguh Jepang pada Senin 12 Mei 2026. Seorang pemain sepak bola asal Jerman dengan latar belakang keluarga Surabaya kini menjadi sorotan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Nama Laurin Ulrich mulai menarik perhatian setelah munculnya isu bahwa ia berpotensi membela timnas Indonesia. Meski saat ini masih memperkuat klub Jerman, ia mengungkapkan keinginan untuk menjejaki peluang tersebut. Laurin Ulrich lahir dari orang tua yang memiliki hubungan darah dengan Surabaya, membuatnya memenuhi syarat untuk naturalisasi. Pemain 21 tahun ini saat ini bermain di FC Magdeburg sebagai pemain pinjaman dari VfB Stuttgart. Sejak pindah ke klub baru, ia telah mencatatkan 31 penampilan dengan 2 gol dan 3 assist, menunjukkan performa yang konsisten. Di bawah arahan pelatih Patrick Sander, Ulrich tidak hanya berperan sebagai gelandang serang, tetapi juga bisa bermain fleksibel di sisi kiri lapangan. Kemampuan ini membuatnya semakin menonjol, meskipun performa tim secara keseluruhan belum stabil. Pengumuman tentang kemungkinan naturalisasi Laurin Ulrich langsung menarik perhatian publik Indonesia. Banyak supporter sepak bola lokal berharap ia dapat bergabung dengan timnas Indonesia, terutama karena latar belakang keluarganya. Selain itu, ia pernah dipercaya menjadi kapten di tim kelompok usia Jerman, menunjukkan kepemimpinan dan kualitas bermain yang baik. Jika semua langkah berhasil dilalui, Laurin Ulrich bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam membangkitkan kembali prestasi sepak bola Indonesia. Dengan latar belakang yang kuat dan bakat yang terbukti, ia memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari sejarah baru timnas Indonesia. Keinginan Cyrus Margono mengisi peran sebagai penjaga gawang timnas Indonesia menambah daftar deret kiper potensial yang berambisi menjadi orang di bawah mistar tim Merah Putih. Margono sudah melontarkan sinyal keinginan membela timnas Indonesia melalui media sosial. Kiper 20 tahun itu juga terlihat melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Belum ada arahan dari pelatih timnas Indonesia John Herdman untuk merekrut pemain keturunan berposisi kiper. Sejauh ini, Herdman baru memberi lampu hijau untuk proses naturalisasi pemain asal Australia Luke Vickery.
Posisi kiper di timnas Indonesia terbilang sesak. Sejak menjadi pelatih tim Merah Putih, Hartman lebih kurang sudah memanggil 4 pemain berposisi kiper. Seandainya bisa mengenakan kostum dengan lambang Garuda di dada, Margono akan membuat sejarah tersendiri dengan mendobrak pakem kiper lokal yang selalu berdiri di bawah mistar timnas Indonesia. Jai Itzes ditarik keluar di babak pertama Sassuolo vs AC Milan akibat cedera. Begini kata pelatih Fabio Grosso soal penyebabnya. Sassuolo melawan Milan di Mapei Stadium Minggu WIB. Itzes cuma bermain 40 menit di pertandingan Serie A tersebut. Pada menit ke-40, Itzes ditarik keluar usai dicek tim medis. Sedianya hampir tak nampak ada momen serius yang menyebabkannya cedera. Pelatih Fabio Grosso kemudian mengecek tim medis. Saat mendapat konfirmasi, Itzes harus ditarik keluar. Jai Itzes kemudian keluar dengan masih bisa berjalan ke tepi lapangan. Ia mengakhiri permainannya 5 menit sebelum istirahat, saat Sassuolo tengah unggul 1-0 atas AC Milan lewat gol Domenico Berardi. Usai laga yang dimenangkan Sassuolo 2-0, usai Armand Lauriente menambah gol, Grosso menjelaskan situasi Itzes. Menurutnya, bek timnas Indonesia itu mengalami salah jatuh. Dalam lompatan, dia jatuh dengan buruk, memiliki masalah pada tumitnya dan kemudian meminta diganti. Saya harap itu tidak ada yang serius, katanya. Musim ini, Jai Itzes menjadi andalan Sassuolo di Serie A. Kapten tim Garuda itu selalu menjadi starter di 34 laga dari total 35 pertandingan yang sudah dimainkan Inero Verdi. Dean Zandbergen, pemain keturunan pertama yang menjalani naturalisasi di timnas Indonesia kepelatihan John Hartman. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dikabarkan memburu 2 pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kemudian muncul pertanyaan, siapa pemain keturunan yang masuk radar John Hartman? Akun Instagram @GarudaFansbook_ memprediksi salah satu pemain yang diburu John Hartman adalah penyerang klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo. Dean Zandbergen merupakan penyerang andalan VVV Venlo dalam 2 musim terakhir. Musim ini, Dean Zandbergen mengemas 6 gol dan 3 assist dari 26 laga Liga 2 Belanda 2025-2026. Namun 6 gol dan 3 assist itu berhasil dicetak Dean Zandbergen dalam 11 laga terakhir bersama VVV Venlo. Jadi, apakah Dean Zandbergen cocok untuk membela timnas Indonesia? Sinyal positif dikirimkan oleh gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, jelang pemusatan latihan skuad Garuda. Setelah menepi hampir setengah tahun akibat cedera hamstring, Marcelino akhirnya kembali beraksi di lapangan hijau dan langsung memberikan kontribusi nyata. Pemain yang akrab disapa Lino ini diturunkan sebagai starter saat tim AS Trenčín B melakoni laga uji coba melawan FK Racha Bratislava Jumat. Ini menjadi penampilan pentingnya dalam sebuah pertandingan sejak terakhir kali merumput pada November tahun lalu. Dalam laga yang dimenangkan AS Trenčín B dengan skor telak 8-2 itu, Marcelino sukses mengukir 1 assist. Ia bermain selama 45 menit di babak pertama sebelum digantikan pada jeda pertandingan. Laga comeback ini seolah menjadi ajang pemanasan yang sempurna bagi Marcelino sebelum ia kembali ke tanah air. Seperti diketahui, namanya masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil oleh pelatih John Hartman untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026. Kembalinya Marcelino jelas menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi timnas Indonesia. Kualitasnya sebagai gelandang serang kreatif sangat dibutuhkan oleh tim. Kepiawaiannya dalam melakukan dribble, menusuk pertahanan lawan, hingga naluri mencetak golnya yang tinggi diharapkan bisa kembali menjadi pembeda. Ipswich Town resmi promosi ke Premier League 2026-2027. The Tractor Boys mengamankan tempat di Premier League musim depan setelah finish runner-up di klasemen akhir Divisi Championship atau Liga 2 Inggris 2025-2026. Di pekan ke-46 Divisi Championships 2025-2026 yang baru saja berakhir, Ipswich Town menjamu Queen's Park Rangers atau QPR. Hasilnya, Ipswich Town menang 3-0 atas QPR. Promosinya Ipswich Town ke Premier League otomatis membuka peluang pemain timnas Indonesia Elkan Bagot mencicipi kasta tertinggi sepak bola Inggris.